Keragaman dalam masyarakat akan menjadi sebuah kekayaan, kelebihan, dan kebanggaan ketika setiap masyarakatnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 4 dan 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita tentang mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Berikutnya, kakak akan bacakan cerita. Silakan adik-adik temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf. Tuliskan pada diagram berikut. Siap ya? Sigap membantu sesama. Paragraf 1. Malam itu beberapa warga Kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Silahkan, untuk paragraf pertama, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jangan lupa tuliskan pada diagram tersebut. Kita lanjutkan paragraf kedua. Pak Sami baru pulang dari kampungnya. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah. Apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Kita lanjut, paragraf 3. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan air hangat untuk membuat teh. Pak Nur membelikan makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga.
Manfaat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Silahkan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu telah belajar dan berlatih meragakan tari Bungong Jumpa dari Aceh. Sekarang, kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungong Jumpa, kamu harus ketahui dulu keterampilan yang diperlukan dalam menari. Keterampilan dalam menari diantaranya yaitu yang pertama, keterampilan gerak. Jelas ya, karena menari kan meragakan, bergerak. Berikutnya, kepekaan musikal. Kepekaan musikal ini maksudnya adalah peka dalam menyelaraskan gerak tubuh dengan musik. Kemudian yang ketiga, mampu menghayati dan mengekspresikan peran. Berikutnya, kamu diminta mengapresiasi penampilan tari Bungong Jumpa yang ditampilkan oleh temanmu. Apresiasi seni yaitu suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Atau dengan kata lain, memahami atau menikmati secara menyeluruh terhadap suatu karya seni, sehingga kamu mampu memberikan penilaian. Kakak contohkan untuk apresiasi penampilan tari Bungong Jumpa. Misalnya, kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan dengan baik yaitu meragakan gerak dasar tari Bungong Jumpa dengan benar. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu kekompakan dalam melakukan tarian berkelompok. Contoh untuk sarannya, perbanyak melakukan latihan secara berkelompok agar semua anggota kelompok dapat meragakan tarian dengan kompak dan selaras. Ayo menulis. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang, kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Kakak contohkan keragaman sosial dan budaya di provinsi tempat tinggal kakak, yaitu Jawa Tengah. Yang pertama, kakak mulai dari rumah adat. Rumah adat Jawa Tengah ada joglo, panggangpe, dan tajuk. Kemudian untuk pakaian adat ada kebaya, jawi jangkep, dan surjan. Lalu tari tradisional Jawa Tengah, ada tari gambyong, ada tari bondan payung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk suku di Jawa Tengah, ini ada beberapa suku yang tinggal di Jawa Tengah. Yang mayoritas tentunya suku Jawa. Kemudian ada suku Sunda, ada juga suku Tionghoa, Madura, Batak, dan lain sebagainya. Lalu bahasa yang digunakan di Jawa Tengah itu ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Untuk agamanya, agama yang ada di Jawa Tengah itu meliputi 6 agama. Seperti agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, dan ada Konghucu. Peninggalan budaya ada wayang, keris, ukiran Jepara, kirab apem sewu, dan upacara tedak siten. Keragaman dalam masyarakat akan menjadi sebuah kekayaan, kelebihan, dan kebanggaan ketika setiap masyarakatnya bisa saling menghormati dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.